Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Pedi Rizwandi, sarjana ekonomi, magister akuntansi. Saya dosen program studi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Profesor Dr. Hazairin, sarjana hukum Bengkulu. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah praktikum audit. Ini sesuai dengan spesialisasi saya. Hal ini sejalan juga dengan keahlian saya, yang selama ini saya bekerja di kantor akuntan publik dimulai dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Praktikum Audit dengan bobot 2 SKS. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah ini. Capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, dan sistem penilaiannya. Baik, adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu untuk membekali peserta didik dengan pendalaman pengetahuan dan kemampuan dalam praktek penyusunan kertas kerja pemeriksaan atau dikenal dengan worksheet atau dengan KKP. Penyusunan untuk melakukan pengauditan dimulai dari perencanaan audit atas kas dan setara kas, pelaksanaan audit atas piutang usaha, persediaan aset tetap, aset lainnya, utang usaha, biaya dibayar di muka, dan utang biaya. Pendapatan dan harga pokok pendapatan, beban operasi, usaha, perpajakan, dan penyelesaian audit, serta opini auditor. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa siap menerapkan pengetahuannya dan keahliannya sebagai auditor dan mampu mengembangkan keahliannya untuk memecahkan berbagai macam masalah yang berhubungan dengan proses audit, termasuk kemampuan mengambil keputusan serta keahlian di dalam menyiapkan dan menyampaikan komunikasi profesional dan bekerja dengan orang lain di kemudian hari. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, di mana diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis, serta mendalam tentang perencanaan, prosedur, pelaporan audit, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Dalam konteks pengembangan atau implementasinya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya dan mampu secara mandiri menyusun kertas kerja atau worksheet dari proses audit melalui pengumpulan dan pengiktisaran daripada bukti-bukti audit yang dikumpulkan pada saat proses audit tersebut dilakukan atas laporan keuangan yang disajikan oleh entitas komersial atau perusahaan ya yang sedang kita audit. Sesuai dengan standar audit tentunya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam audit atas laporan keuangan tersebut. Materi pembelajaran pada saat penyampaian ini nanti ada 3 materi yang harus saya sampaikan kepada mahasiswa, meliputi pertama perencanaan audit, mutu jasa kedua, mutu jasa kantor akuntan publik, ketiga kas dan setara kas, keempat audit atas piutang usaha, kelima audit atas persediaan, 6 progress report proses audit dan kertas kerja atau worksheet
Ketujuh, aset tetap dan aset lainnya. Kedelapan, audit atas utang usaha. 9, audit atas biaya dibayar di muka dan utang biaya. 10, audit atas pendapatan dan harga pokok penjualan. 11, audit atas beban dan atau usaha. Ke-12, audit atas perpajakan. Yang ke-13 atau yang terakhir, audit dan opini auditor independen. Sistem pembelajaran yang akan saya sampaikan memadukan dua sistem, yaitu sinkronus dan asinkronus, dengan proporsi 50 berbanding 50. Dengan rincian sebagai berikut: 1 kali pertemuan sinkronus, 1 kali pertemuan berikutnya yaitu dengan asinkronus. Metode pembelajaran yang digunakan di dalam penyampaian pembelajaran yang saya akan sampaikan ini adalah dengan delivery interaction assessment, dengan tujuan di mana akhirnya mahasiswa dapat membuat kertas kerja audit atau worksheet yang mendukung daripada pelaksanaan kegiatan audit itu sendiri. Penggunaan berbagai jenis platform pada saat ini, baik dari berupa daring maupun luring, dalam pembelajaran mata kuliah ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan interaksi antara dosen dengan mahasiswanya. Untuk menunjang metode pembelajaran sinkronus, Zoom dan Spada juga digunakan untuk meningkatkan interaksi dosen dengan mahasiswa. Adapun dalam penilaian terhadap hasil pembelajaran pada mahasiswa, ini dapat didasarkan pada tugas individual, ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester, dan partisipasi di dalam perkuliahan. Sistem indikator beserta jenis penugasan secara individu selalu kita diskusikan dan disepakati bersama-sama dalam forum kontrak perkuliahan sebelum pembelajaran ini dimulai. Sehingga prinsip-prinsip penilaian yang menganut keadilan dan objektif, transparan, akuntabel dapat diwujudkan. Selain itu, integrasi dan teknologi informasi dalam proses penilaian juga mampu mengurangi bias dan subjektivitas dalam proses penilaian pada mahasiswa itu sendiri. Baik, ini ada pada kesempatan ini adalah pertemuan keempat yang akan membahas mengenai audit, kas, dan setara kas. Baik, pada audit kas setara kas, pembahasan kita yang keempat ini, saya akan menyampaikan beberapa materi yang akan kita bahas. Sebaiknya dapat diperhatikan, ya. Pertama, itu mengenai program audit atas kas dan setara kas. Jadi bagaimana program yang akan kita laksanakan pada saat kita mau melakukan audit atas kas dan setara kas itu nanti. Kedua, prosedurnya dan pengujian substantif, ya. Dan di dalam kas itu tentu banyak transaksi yang terjadi, maka kita uji secara substantif. Lalu ketiga, membuat kertas kerja audit kas dan setara kas. Nah, kertas kerja audit ini
biasanya dikenal orang dengan namanya worksheet ya. Ini sebagai bahan untuk bargaining daripada seorang auditor dalam melaksanakan audit. Keempat, audit akun kas dan setara kas. Kelima, permintaan konfirmasi. Kas dan setara kas tentunya melibatkan, seperti setara kas itu ada bank yang melibatkan pihak lain. Karena kita melibatkan pihak lain, diperlukan konfirmasi bahwa entitas tersebut dalam proses audit. Karena berita acara perhitungan fisik kas atau cash opening. Jadi kas itu sendiri secara operasional ada biasanya dipegang oleh bendahara atau bagian keuangan di entitas atau di perusahaan. Ya. Kas tersebut biasanya digunakan untuk operasional harian. Nah, itu dicek secara opening. Nanti di hadapan pemegang kasnya dibuat sebuah berita acara fisiknya. Ketujuh, temuan audit dan pengeluaran yang perlu disesuaikan. Bila nanti terjadi temuan di dalam pelaksanaan audit kas dan setara kas ini, maka diperlukanlah penyesuaian atau disebut dengan jurnal penyesuaian atau jurnal reklasifikasi. Kedelapan atau yang terakhir, pengisian dan penyelesaian kertas kerja audit kas dan setara kas. Nah, di sini kita melakukan finalisasi atas sebuah audit untuk audit kas dan setara kas. Jadi ada form yang harus diisi berbentuk menjadi kertas kerja pendukung pada saat penyelesaian pekerjaan audit itu. Demikian yang dapat saya sampaikan dan dapat kita lanjutkan dalam materi. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah masih sehat aja ya. Baik, kemarin Bapak banyak kita ceritakan tentang teori-teori bagaimana sebuah auditing itu menghasilkan sebuah pada akhirnya sebuah kesimpulan tentang kewajaran ya, tentang sebuah kewajaran. Sehingga yang diaudit apanya Pak? Kan gitu kan pertanyaannya. Sudah ada perencanaan, kemudian ada observasi, kemudian kalian sudah memberikan sebuah desain auditnya, luasnya perusahaan, kalian sudah lihat pada saat kalian melakukan observasi. Seperti di awal Bapak sampaikan itu, kita audit itu terlebih dahulu adalah mengobservasi supaya tahu berapa luas usaha itu yang akan kita audit. Lalu apa saja yang diaudit? Banyak macam jenis audit, tapi sekarang kita tekankan pada audit atas laporan keuangan, gitu ya. Karena ini yang paling banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Walaupun ada audit manajemen, audit operasional, dan audit yang lebih khusus seperti audit fraud, ya, penyimpangan dan lain sebagainya itu. Ada audit forensik nanti kan itu. Yang penting audit keuangannya dulu, karena itu lebih mendalam lagi. Kalau kalian tahu audit keuangannya, yang forensik dengan fraud itu akan bagian daripada itu. Oke? Lalu kemudian saya ingin perlihatkan pada kalian di dalam praktek sebuah audit. Dalam praktek sebuah audit itu apa saja yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu. Kalian harus dapatkan prakteknya di sini, ya. Di sini ada laporan keuangan. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya. Ini ada laporan keuangan, ini ada kas banknya, dan ini kas petty cash. Petty cash itu apa? Kas kecil. Okay. Kalau kas bank berarti duitnya ada di bank. Nah, oke. Kita lihat di sini hanya 2 poin ini saja. Hanya 2 poin ini. Kas dan setara kasnya. Bagaimana caranya untuk bisa melihat atau memeriksa sehingga laporan keuangan ini yang disajikan oleh manajemen nilainya seperti kas itu untuk tahun 2000, saya kecilkan dulu. Untuk tahun 2017 itu ada 58
2.587.500. Dan kemudian 2018 98.206.375. Kemudian kasnya di situ kalau kita lihat kas kecilnya diisi atau di reimbursement nilainya harus 2.500.000 ya. Ini akan tersaji di dalam laporan keuangan. Ini referensi. Ini referensi untuk melihat kertas kerja. Ya. Jadi ini kita buat referensi untuk melihat kertas kerja. Kertas kerja ini ada di referensi yang mana? Di A1. Begitu. Ya. Seperti itu. Ini mata kuliahnya ada khususnya. Nah, di sini itu kalian lihat di neracanya seperti ini. Ya. Ini ada kolom reklasifikasi dan adjustment. Bila terjadi jurnal penyesuaian. Pada saat kalian memeriksa, angka tadi berapa? Oke, kita coba lihat berapa angka nilai transaksinya. Segini kan? Sama tidak dengan di ini? TB1. Kalian lihatnya di sini dong. Ya, coba liatin. Itu sebelum per buku. Per buku itu artinya berdasarkan catatan perusahaan sebelum dilakukan audit. Ya, sebelum dilakukan pemeriksaan. Nah, nanti setelah dilakukan pemeriksaan, ini setelah ada perubahan. Ada perubahan. Karena telah dilakukan sebuah pemeriksaan atas laporan perusahaan yang ada. Siapa di situ ada yang ditanyakan? Ada ditanyakan? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Ya. Kita lihat di Oke, bagaimana caranya sehingga kita menemukan sebuah rekonsiliasi? Bagaimana caranya sehingga kita bisa mengaudit ini tadi? Apa alatnya atau metodenya mengaudit ini? Kas ini. Oh, sorry. Ya, apa alatnya? Di dalam akuntansi itu ada metode, ya ada metode. Dalam akuntansi dia pasti punya alat. Di dalam pada saat kita mengaudit, kalian pasti sudah tahu. Dapat PA1, PA2 kan? Dapat kan? Alat untuk bisa membuktikan bahwa kas itu sama dengan catatan perusahaan dengan bank, atau kas itu sama dengan check of name, dilakukan dengan apa? Rekonsiliasi. Hanya itu saja. Merekon itu artinya menyamakan sebuah persepsi, di mana catatan pihak lain dengan catatan perusahaan harus sama. Kalau tidak sama, ya, jika tidak sama, ini akan diapain? Ya, mau diapakan kalau tidak sama? Silakan. Ya. Apa namanya jika tidak sama? Apa yang harus kalian lakukan pada saat tidak terjadi nilainya sama? Tentunya angka ini tadi di catatan perusahaan nilainya 98, tapi setelah dikoreksi menjadi 97. Apa namanya? Di neraca lajur itu apa namanya? Apa namanya? Jurnal apa? Jurnal apa? Penyesuaian. Ya, harus ada jurnal penyesuaian. Atau dikenal dengan nama lainnya adjustment. Ya. Bila terjadi perbedaan, ya. Bila terjadi perbedaan antara audit dengan accountingnya atau catatan akuntansi
dengan akuntansi yang dilakukan adalah dengan adjustment. Adjustment ini atau jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian. Buat penyesuaiannya. Nah, ini terjadi trouble, ada permasalahan. Ternyata catatan antara perusahaan per bukunya dengan catatan yang ada disajikan oleh pihak lain. Kalau bank kan catatan bank. Catatan bank disebut dengan apa? Rekening koran atau buku tabungan, atau orang kenal juga RK, ya. RK itu rekening koran bank atau RK bank. Lalu ada juga buku tabungan, orang print. Ya, banyak beberapa perusahaan menggunakan rekening koran, beda dia menggunakan giro. Ya, dia menggunakan transaksi menggunakan cek atau giro. Apabila dia tidak menggunakan transaksi cek dan giro, biasanya mereka menggunakan buku tabungan, ya, tabungan harian. Nah, itu yang dicek. Kita lihat saldo kas, saldo bank berdasarkan rekening koran sama tidak dengan catatan perusahaan, saldo perusahaan. Bila tidak sama, maka apa yang harus dilakukan? Penyesuaian. Yang harus dilakukan adalah penyesuaian. Untuk bisa mendapatkan penyesuaian, tentu kalian harus melakukan apa? Metodenya. Ya, untuk bisa mendapatkan ini ada metode pemeriksaan. Metode pemeriksaan ini, ya, kalian pasti sudah pelajari, namanya rekon. Nah, itu. Oke. Ada yang lain, Pak, kecuali rekonsiliasi? Ada yang tahu? Kecuali metode rekonsiliasi untuk untuk bisa mencari persepsi yang sama antara bank, catatan bank dengan catatan perusahaan. Ada cara lain? Ada cara lain nggak? Nggak ada. Oke. Cuma rekonsiliasi. Dengan demikian, kita menyamakan apa yang belum dicatat oleh bank, ya, apa yang belum dicatat oleh perusahaan. Ya, mari kita lihat coba dari sini. Nih. Menurut catatan bank 114 loh. Ya, ada 111. Tetapi bank sudah mencatat ongkos cetak belangko cek. Artinya ada dana di bank itu yang sudah dikurangkan. Ya kan? Sudah dikurangkan. Cuma perusahaan belum mencatatnya. Lalu kemudian ada deposit in transit, lalu kemudian ada outstanding check. Tahu deposit in transit itu apa? Orang akuntansi harus tahu. Apa? Deposit in transit. Bahasa dasarnya adalah deposit. Deposit itu apa? Dana masuk, tapi masih beredar, masih dalam perjalanan. Kalau outstanding, dana kita yang keluar, ya, kas keluar dalam bentuk cek yang masih beredar, itu outstanding. Lalu ceknya nomor berapa saja? Ini ceknya nomornya ada 652, lalu dikeluarkan tanggal 27 Desember 659, nomor ceknya dikeluarkan tanggal 30 Desember. Lalu 660, ini ada 31 Desember tanggal cek keluarnya, ini nilai nominal ceknya. Ya, nilai nominal cek. Demikian seterusnya sampai tanggal 31. Nah, kisaran tanggal ini, ya, kisaran tanggal 27 sampai dengan tanggal 31, ini di dalam laporan keuangan biasanya perusahaan sudah mencatat tetapi banknya belum. Kenapa? Ini masih di dalam
perjalanan yang masih beredar. Karena kenapa? Orang belum ada yang storing ceknya ini, tapi perusahaan sudah membukukan, gitu ya. Lalu kemudian, nah di sini ada perbedaan deposit in transit ini, di mana perusahaan belum membukukannya, bank sudah bukuin duluan, karena bank sudah itu lebih awal menerima deposit in transit, sementara perusahaan belum mendapat informasi itu sudah masuk atau belum dananya, seperti itu. Lalu kemudian ada ongkos cetak blanko, biasanya ada juga bunga apa namanya, pendapatan bunga bank. Lalu kemudian ada juga beban pajak, kan, pajak bunga. Nah ini biasanya bank sudah mencatatnya tapi perusahaan belum, itu harus perlu penyesuaian. Oke, perlu penyesuaian. Nah ini kita ilustrasikan ada ongkos cetak blanko yang belum dicatat oleh perusahaan tetapi bank sudah mencatatnya. Nah, hal semacam ini perlu dibuat sebuah penyesuaian, ya. Kalau ini bank sudah tinggal menunggu aja ini banknya, ya, tinggal menunggu sudah masuk apa belum. Sementara ini juga bank sudah masuk dan tinggal perusahaan yang mencatat. Yang perlu ini kenapa biasanya perusahaan tidak diberitahu, sudah di print out baru tahu, ya kan? Sudah di print rekening korannya baru kelihatan. Oh ternyata ada ini biaya. Nah ini perlu dibuat penyesuaian, ya, dibuat penyesuaian atau jurnal penyesuaian, ya. Ini ada beberapa tanda yang Bapak sampaikan, ya. Kalau dalam kotak seperti ini telah dikonfirmasi dengan bank, berarti untuk bisa mendapatkan data ini yang sesuai dengan catatan bank, maka kita si auditornya harus mengkonfirmasi dulu ke bank. Ya, ini ada namanya surat konfirmasi bank. Nanti ada di teorinya juga ada. Lalu kemudian ada penjumlahan vertikal telah diperiksa. Jadi di sini ada kita melakukan penjumlahan. Penjumlahan itu baik vertikal, ada juga penjumlahan secara horizontal. Ya, saya mau liatin ke kalian. Ini salah satu contoh rekening koran. Rekening koran Bapak Anton ini dikonversi kepada rekening kas yang ada di saudara Engga. Engga membuat buku kasnya, tetapi Anton punya data banknya. Harusnya ini ketika direkon, Anton menerima, Engga mencatat bahwa ada setoran, kasnya keluar nih, ya, ada setoran Jakarta, berarti dia ada terima dia uang dari Jakarta. Antonnya mencatat di buku rekening koran Bank BRI-nya Anton, mestinya ada, seperti itu kan. Nah, ini dikatakan jumlah secara vertikal, ini ke sini dijumlahin, nanti ketemu angka ini, ya. Bagaimana dia menjumlah dengan secara horizontal? Ini ke sini dijumlahkan. Nanti ketemunya angka ini. Oke? Ya. Itu yang dimaksud dengan penjumlahan vertikal dan horizontal. Nah, seperti di awal Bapak sampaikan, siklus accounting itu mulai dari transaksi sampai ke laporan keuangan, sementara siklus audit dari laporan keuangan kita track back sampai ke transaksi. Berikut bukti-buktinya yang sah. Begitu ya. Nah, itu. Makanya bukti yang sah itu akan muncul di rekening koran dan di catatan kas perusahaan. Akan muncul. Yang tidak muncul di situ tapi ada transaksinya, ini perlu diragukan. Perlu diragukan. Apalagi yang tidak muncul di bank, tapi perusahaan catat ada di banknya. Nah, itu juga perlu dipertanyakan. Oke? Ya, Bapak Farsa sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.